Kembali kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kita mengucap syukur kalau Tuhan tetap memberikan kekuatan sampai hari ini kita ada semua karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan. Kita angkat satu pujian. Kuatkanlah hatimu, saudara. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Haleluya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti, Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kita sembah Tuhan. Haleluya. Kami tinggikan Engkau Yesus.
kami percaya hanya Engkau yang kami agungkan. Kami tinggikan Engkau Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami agungkan Engkau Yesus yang perkasa. Haleluya. Haleluya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkat-Mu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkan-Mu Tuhan. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkat-Mu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, percayalah, Dia tak tinggalkan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepada-Mu pada malam hari ini. Tuhan, Engkau masih memberikan kekuatan atas setiap kehidupan kami, sehingga hari ini, malam ini kami ada semua karena anugerah Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman, akan belajar akan firman-Mu Tuhan. Biarlah hari-hari ini kami boleh bergantung sepenuhnya kepada firman-Mu. Biarlah hari-hari ini Tuhan, hidup kami boleh berpadanan akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu. Kau memberkati juga setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Berkati mereka semua, jamah mereka, lawan dengan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Mari yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan pada malam hari ini. Satu kesempatan yang indah, kembali renungan malam boleh hadir di tahun 2022 ya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, malam hari ini kita akan belajar merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan terambil dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai dengan yang ke-11 saudara. Di situ tentang menceritakan pencobaan di padang gurun ya. Saya berikan tema yaitu pencobaan di padang gurun ya. Saudara, malam hari ini pencobaan di padang gurun, Yesus dikatakan dia dicobai di padang gurun. Kita akan belajar ya bagaimana kunci berhasil menghadapi satu ujian atau pencobaan di padang gurun, tentunya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ya. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara pada malam hari ini kebenaran firman Allah dengan cepat saja. Matius 4 ayat 1 sampai 11.
Maka Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicoba iblis, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Saudara, perjalanan hidup orang percaya itu akan mengalami apa yang namanya proses padang gurun, saudara ya. Akan mengalami pembentukan, akan mengalami apa yang nama ujian. Tetapi malam hari ini, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, Alkitab memberitahukan saya dan saudara ya, bagaimana sih kunci berhasil menghadapi pencobaan padang gurun? Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang hari-hari ini hidup dalam masa-masa padang gurun, hidup dalam masa-masa yang sukar. Saudara, kita akan belajar bagaimana cara Yesus ketika dia bisa menang hidup di padang gurun ya, dengan cepat saja saudara. Yang pertama, Matius pasal yang keempat ayat 1-4 saya akan bacakan kembali. Maka Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicoba iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepada, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Yang pertama saudara, bagaimana supaya kita ini bisa berhasil dalam menghadapi cobaan padang gurun? Yang pertama adalah engkau harus hidup di dalam standarnya Allah. Apa itu standarnya Allah? Standar ilahi adalah ayat yang keempat. Dikatakan manusia hidup bukan dari roti, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Jadi Alkitab memberitahukan saya dan saudara bagaimana supaya kita ini menang dalam hidup menghadapi padang gurun hari-hari ini. Tidak bisa tidak, engkau harus memiliki hidup standarnya Tuhan. Apa itu hidup standarnya firman Allah? Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jadi jangan jauh dari firman, jangan melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Apapun keadaan kondisi saudara, apapun problem yang saudara alami, tetaplah standar hidup saudara harus firman Tuhan. Seperti Yesus dikatakan bahwa ketika iblis mencobai dia di padang gurun, ketika iblis mencobai Yesus di padang gurun, Yesus sedang mengalami lapar, dan disitulah ya, iblis cari kesempatan bahwa keadaan orang yang lapar adalah kesempatan untuk apa? Menjatuhkan orang-orang yang demikian. Tetapi jika anak Tuhan hidupnya sesuai dengan standar firman Allah, pasti yang keluar adalah apa? Firman Tuhan. Pasti yang keluar adalah kebenaran firman Tuhan. Seperti Yesus, ketika kita menghadapi ujian padang gurun saudara, belajar untuk kita ini hidup standarnya adalah firman Allah. Apa itu standar dari firman Allah? Ya, firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, orang yang berpegang teguh dalam firman, ia akan sanggup melewati padang gurun. Jadi kunci yang pertama, engkau harus punya satu standar hidupmu adalah firman Allah. Bukan standar hidupmu adalah standar dunia. Dunia boleh berkata apapun juga, engkau harus punya standar sendiri. Apa standarnya? Hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Ketika kita punya hidup standar berpegang teguh pada firman Tuhan, engkau pasti sanggup melewati
padang gurun, saudara. Yang kedua, saudara, bagaimana kita bisa menang menghadapi pencobaan padang gurun? Yang kedua, ayat yang kelima dan yang ketujuh. Saya baca, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di punggungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ayat 7, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Yang kedua adalah hidup dengan iman kepada Tuhan. Iblis mau dikatakan kita melawan Tuhan, ya. Jangan hari-hari ini apapun masalah saudara, kesulitan saudara, jangan melawan Tuhan, jangan memberontak kepada firman Allah. Karena apa? Iblis berusaha dikatakan apa? Untuk membawa kita ini melawan Tuhan. Tetapi Tuhan ingin kita ini taat kepada janjinya, kita taat kepada firman-Nya. Karena saya percaya orang yang taat kepada firman Allah, dia berpegang teguh kepada janji kebenaran firman Tuhan, saya percaya bahwa kita akan mampu melewati setiap ujian padang gurun. Seperti Yesus hidup, dikatakan bahwa kita disuruh untuk apa? Untuk taat kepada Tuhan. Tapi iblis mau apa? Kita lawan Tuhan. Jangan sampai hari-hari ini, mungkin ketika saudara masuki ujian padang gurun, apapun persoalan saudara, jangan melawan Tuhan. Tetap belajar untuk taat firman Tuhan. Artinya apa? Punya iman. Tuhan, aku percaya kondisi hari ini memang tidak baik, tapi aku punya iman, aku percaya bahwa di dalam Yesus pasti kondisiku aman dan terkendali. Pasti kondisiku baik. Bagimu tidak ada yang mustahil. Itu yang kedua, saudara. Yang ketiga, cepat saja ya. Bagaimana kita bisa melewati ujian padang gurun? Saya baca ayat yang ke-8 dan yang ke-10. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan padanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku, ya. Jika engkau sujud menyembah kamu, maka 10, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saudara, yang ketiga adalah bagaimana kita bisa melewati ujian padang gurun, menang dalam ujian padang gurun. Engkau harus hidup dalam kuasa Tuhan, ya. Saudara, saya percaya bahwa anak Tuhan itu punya kuasa, ya. Anak Tuhan itu diberikan kuasa oleh Tuhan untuk menginjak, untuk menghancurkan kuasa iblis, saudara. Jadi hari-hari ini bagaimana jika kita ini memiliki satu kuasa, saudara? Kita sudah percaya Yesus, itulah kuasa hidup orang percaya. Hidup di dalam kuasa Tuhan. Yesus dikatakan mampu menghardik iblis karena apa? Ada kuasa. Jadilah anak-anak Tuhan yang punya kuasa. Perkataannya penuh dengan kuasa. Jangan sembrono hidup ini, ya. Hari-hari ini jaga hidup saudara. Karena apa? Ada kuasa. Bagaimana supaya kita memiliki satu kuasa? Kunci kita memiliki satu kuasa adalah kita tidak kompromi dengan dosa dan hidup dalam apa? Kekudusan. Ketika kita tidak kompromi dengan dosa dan hidup dengan sesuai dengan kekudusan Allah, kuasa itu ada dalam kehidupan orang percaya. Pastikan malam hari ini Bapak Ibu Saudara punya kuasa. Di dalam nama Yesus ada kuasa. Di dalam nama Yesus ada mukjizat. Di dalam nama Yesus ada keselamatan. Jadi malam hari ini ada 3 yang kunci untuk kita bisa melewati ujian padang gurun, ya. Memang saudara, pencobaan di padang gurun membuktikan bahwa Yesus itu lulus menghadapi pencobaan, ya. Hari ini apapun pencobaan yang kita alami, berharaplah pada Yesus. Pertolongannya pasti nyata di dalam hidup kita. Apapun pergumulan saudara, berharap saja kepada Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa yang di surga, terima kasih buat malam hari. Kami ucap syukur. Apapun pergumulan hidup kami, Tuhan akan tetap menolong. Jika kami memiliki satu standar hidup sesuai dengan firman-Mu, jika kami mau mentaati akan firman-Mu, jika hidup kami penuh dengan puasa, tidak hidup di dalam dosa, hidup di dalam kekudusan, kami percaya kemenangan adalah bagian bagi orang yang percaya. Terima kasih buat firman malam hari ini. Hamba berdoa bagi setiap yang mendengarkan firman Tuhan. Engkau berkati mereka, Engkau jamah, Engkau lawat apapun kehidupan mereka, pergumulan hidup mereka. Tuhan tolong malam hari ini. Bagimu tidak ada yang mustahil. Biarlah kuasa Allah bekerja. Kami berkati setiap mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang sudah memberkati kami semua. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.